Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita bertemu kembali dengan channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita menyajikan tentang Ratu Mas Kalinyamat. Sebelum menjabat sebagai Sultan di Kesultanan Demak Bintoro, Sunan Prawoto dikenal atau memiliki nama Raden Mukmin. Ketika terjadi perebutan kekuasaan Demak Bintoro antara Raden Trenggono dan Raden Kikin, pasca pemerintahan Raden Patah, Raden Mukmin tentu membela ayahnya. Namanya anak muda, tanpa pikir panjang, Raden Mukmin menyuruh Ki Suroyoto untuk membunuh Raden Kikin. Singkat cerita, pada waktu itu Raden Mukmin yang baru pulang dari Jumatan mendengar kabar bahwa Raden Kikin setelah sholat Jumat berhasil dibunuh oleh Ki Suroyoto di sebuah jembatan yang disebut Jembatan Agung Demak. Maka karena peristiwa itu dan jenazah dari Raden Kikin ditemukan mengambang di sebuah sungai, maka Raden Kikin disebut dengan Pangeran Sedolepen. Sepeninggalan Sultan Trenggono, Raden Mukmin naik tahta sebagai raja keempat di Kesultanan Demak Bintoro dengan gelar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah putra dari Sultan Trenggono yang pertama. Sunan Prawoto masih merupakan saudara dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Cempoko, dan Pangeran Timur. Adapun putranya yang bernama Aryo Pangiri kelak diasuh oleh Ratu Mas Kalinyamat sepeninggalan Sunan Prawoto. Semasa pemerintahan Raden Mukmin, ibu kota dari Kesultanan Demak dipindahkan dari Bintoro ke Bukit Prawoto, sebuah desa Prawoto yang berada di Kabupaten Pati. Raden Mukmin dikenal dengan gelar Sunan Prawoto, merupakan Sultan Demak yang masa jabatannya 3 tahun, tahun 1546 hingga 1549. Sunan Prawoto dianggap lemah dalam mengemban tugas pemerintahan di Kesultanan Demak, terutama yang berkaitan dengan persoalan politik. Terbukti salah satu yang tidak dapat disangkal, Sunan Prawoto lebih memilih jalan hidup sebagai seorang ulama daripada sebagai seorang raja atau sultan. Di pemerintahan masa Sunan Prawoto inilah banyak beberapa wilayah yang melepaskan diri dari Demak. Wilayah Bawan seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik melepaskan diri
dari kekuasaan Kesultanan Demak ini. Memang Sunan Prawoto pernah memiliki satu cita-cita luhur pada masa itu, yaitu membuat kekuasaan seperti Turki dan mengislamkan seluruh tanah Jawa. Tetapi cita-cita itu rupanya masih tergantung di langit-langit sana. Sedulurku sekalian, pada babat tanah Jawa, Sunan Kudus menjadi iri atas perilaku dari Sunan Prawoto yang lebih berkiblat pada wejangan Sunan Kalijogo daripada dirinya. Karena keiriannya itulah Sunan Kudus pernah meniupkan api, seperti meniupkan api kepada Aryo Jipang atau yang disebut dengan Aryo Penangsang. Dan tiupan api itu dimulai dari kematian Raden Kikin yang diceritakan oleh Kanjeng Sunan Kudus kepada Aryo Penangsang. Sedulur sekalian bisa membayangkan bagaimana Aryo Penangsang yang merupakan putra dari Raden Kikin ketika mendengar bahwa kematian ayahnya dibunuh oleh Ki Suroyoto atas perintah dari Sunan Prawoto. Tentu saja Aryo Penangsang memerintahkan Rangkut untuk membunuh penguasa Demak itu. Kemudian utusan Aryo Penangsang itu pergi menuju Bukit Prawoto setelah membawa keris Kyai Betok dari Aryo Penangsang. Sedulurku sekalian, rupanya demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada salah, luput, itu sudah hal yang wajar, saya mohon maaf. Bila ada kurang dan lebih, tentunya masih banyak kekurangan, maka komentar-komentar untuk cerita ini, kisah ini, saya harapkan ditulis di kolom komentar. Dan satu pekerjaan yang mudah saya mohon panjenengan laksanakan, yakni subscribe dan like. Subscribe dan like adalah hal yang sangat mudah sekali, namun sangat berarti bagi saya. Teriring sebuah asesanti, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.